Sobat muda, siapa di antara kalian yang menjadikan kota Bandung sebagai tujuan favorit saat akhir pekan atau bahkan liburan panjang? Wah, sama dong dengan tim Indonesia yang senang sekali berplesir di ibu kota Provinsi Jawa Barat ini. Hanya dengan menempuh jarak kurang lebih 158 kilometer, kita bisa mendapatkan suguhan tempat-tempat wisata yang asik serta kuliner yang pastinya maknyus. Dan tahukah kamu sobat muda, selain kaya dengan pujian, Bandung memiliki kisah sejarah panjang. Bahkan telah eksis di masa wilayah Jawa Barat saat masih dikelola pemerintahan kerajaan. Wah, bagaimana kisah sejarah panjang kota yang terkenal dengan gedung satenya ini ya? Tetap bersama tim Indonesia ya sobat muda. Sobat muda, sebuah ensiklopedia bertajuk Pedoman Kota Besar Bandung karangan Toto Kartaatmaja dan Nara Sukirna mengulas tentang penggunaan Bandung sebagai wilayah. Dijelaskan, nama Bandung paling awal dipakai pada 1448 atau masa kerajaan Pajajaran. Selain itu, Nandang Rusnandar dalam jurnal Patanjala mengisahkan permukiman pertama yang mendiami Bandung. Pada 1641, seorang marjiker atau mantan budak Portugis bernama Julian de Silva menulis catatan harian dalam bahasa Belanda yang berarti terdapat sebuah negeri dinamakan Bandung yang terdiri dari 25 sampai 30 rumah. Tak lupa, Julian menghitung kalkulasi jumlah penduduk yang menghuni rumah-rumah tersebut sobat muda. Satu rumah terdiri dari 4 orang anggota keluarga, maka ada sekitar 100 hingga 120 jiwa beraktivitas secara kelompok di sana. Penuturan lainnya disampaikan sejarawan senior Sobana Harjasaputra dalam sebuah wawancara oleh Diskominfotik pada 2011 yang menjelaskan sebelum wilayah Bandung benar-benar berdiri, area tersebut disebut Tatar Ukur. Konon, Tatar Ukur merupakan wilayah kecil dari kerajaan Timbanganten yang ditaklukkan oleh kerajaan Pajajaran. Saat Pajajaran runtuh, Timbanganten kemudian berada di bawah pemerintahan kerajaan Sumedang Larang. Sewaktu terjadi ekspansi Islam besar-besaran dari arah barat dan timur, Sumedang Larang yang merupakan kerajaan berskala kecil pun tak berdaya. Mereka dihadapkan pada dua pilihan sulit, yaitu tunduk pada salah satu pihak atau melawan dua kerajaan besar tersebut. Akhirnya, Sumedang Larang memilih melebur ke kerajaan Mataram Islam pada 1620 semasa Sultan Agung berkuasa. Usai tunduk di bawah pemerintahan Mataram, status Sumedang Larang berubah menjadi Kadipaten Priangan dan Sultan Agung menunjuk Rangga Gempol I alias Arya Suryadiwangsa menduduki posisi Bupati Wedana. Wilayah inilah yang dijadikan Mataram sebagai brigade terluar untuk menghalau ekspansi VOC dan Kesultanan Banten ke Kerajaan Mataram. Suatu kali Sultan Agung mengutus Rangga Gempol I menaklukkan Sampang Madura. Ketika mengemban tugasnya, Rangga Gempol I mengamanahkan sang adik Dipati Rangga Gede untuk mengurus wilayah Priangan. Namun sayang, Priangan diserbu pasukan Banten dan Dipati Rangga Gede mendapat sanksi dengan dilengserkan dari jabatannya dan digantikan oleh Adipati Ukur. Beban tugas selaku bupati bagi Dipati Ukur naik 2 kali lipat. Selain mengatur urusan Priangan, Dipati Ukur diharuskan menaklukkan wilayah kerajaan Banten. Akan tetapi, pada kenyataannya justru pasukan Priangan dan Mataramlah yang dilumat Banten. Dipati Ukur sadar akan kekalahannya dan melarikan diri. Sultan Agung yang mengetahui hal tersebut segera mengirim utusan dan akhirnya menangkap Dipati Ukur di Gunung Lumbung pada 1632. Jabatan Bupati Wedana Priangan pun diserahkan kembali pada Dipati Rangga Gede. Melihat Priangan yang terlalu besar untuk ditampung satu kabupaten, Kesultanan Mataram melakukan reorganisasi wilayah. Daerah di luar Sumedang dan Galuh dibagi menjadi 3, yaitu Kabupaten Bandung, Parakamuncang, dan Sukapura. Reorganisasi wilayah ini pun tertuang dalam Piagam Sultan Agung tanggal 9 Muharram tahun Alif atau serupa dengan tanggal 20 April 1641 menurut perhitungan Dr. F. Dehan. Tanggal inilah yang dipilih oleh pemerintah Kabupaten Bandung sebagai hari jadi. Pada 1742, seorang serdadu tanpa nama berpangkat kopral dibuang dari Batavia ke Bandung dan disusul oleh kedatangan 2 warga Eropa kakak beradik, Ronde dan Jan Gysbergen.
Ketiganya bekerja sama membuka lahan hutan dan memulai bisnis kayu gelondongan. Bisnis mereka sukses sebab mereka pendatang pertama yang menjelajah pedalaman belantara Bandung merintis usaha dagang kayu. Karena hal inilah, Bandung dijuluki Paradise Axel atau surga yang terbuang sobat muda. Akses ke Bandung juga masih cukup sulit, di mana daerahnya masih dipenuhi rawa bekas endapan Danau Purba Bandung yang menyusut volume airnya. Baru ketika VOC datang, sederet perubahan fasilitas dan akses publik pun bermunculan. Sobat muda, seperti yang kita ketahui, sewaktu Dendels menjabat sebagai gubernur Hindia Belanda, dirinya mencanangkan proyek jalan raya pos yang melintang dari Anyer hingga Panarukan. Jalan itu membentang sepanjang 1000 km dan rampung dalam waktu 2 tahun. Tujuan utama pembangunan jalan raya pos ini untuk membendung laju pasukan Inggris sobat muda. Pos-pos di tiap kota dibangun difungsikan untuk menempatkan beberapa pasukan penjaga. Ketika pembangunan pusat kota baru di Bandung rampung, Dendels menancapkan pasak kayu tanda titik nol Bandung. Namun riwayat sejarah versi lain yang dilansir dari laman Pemkot Bandung menunjukkan penggagas pembangunan kota baru ini bukanlah Dendels, melainkan Bupati R.A. Wiranata Kusumah II. Proyek pemindahan ibu kota Kabupaten Bandung ke wilayah kota Bandung saat ini terjadi jauh sebelum surat Dendels terbit pada 1810. Sang bupati memilih kawasan kosong berupa hutan di tepi barat Sungai Cikapundung atau sebelah selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun. Gagasan ini didasari alasan bahwa wilayah Krapyak atau Citerep yang berada di selatan Bandung kurang strategis dan kerap dilanda banjir. Selama beberapa tahun hingga 1997, tanggal 1 April 1906 diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung sobat muda. Namun setelah melewati sejumlah seminar dan diskusi sejarah, tanggal 25 September 1810 ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Bandung tetap menjadi kota metropolitan sobat muda. Bandung dipilih menjadi ibu kota Jawa Barat usai rapat PPKI pada 19 Agustus 1945. Berbagai rancangan disusun demi menjalankan fungsi tata urusan pemerintahan kota Bandung. Pernah diterbitkan master plan pada 1971 dengan fungsi kota Bandung sebagai pusat pemerintahan, pusat perguruan tinggi, pusat perdagangan, pusat industri, dan pusat kebudayaan serta pariwisata. Wah sobat muda, siapa sangka ya Bandung yang kini menjadi kota besar memiliki sejarah yang sangat panjang bahkan sejak masa prasejarah. Nah, gimana sobat muda? Setelah mengetahui sejarah dari kota Bandung ini, apakah kamu tertarik untuk cari tahu lebih banyak mengenai gedung-gedung bersejarah lainnya di kota Bandung?